Halo teman-teman semua, kembali lagi di One Million Journey. Di episode sebelumnya, tim One Million Journey mencoba salah satu wisata yang digemari wisatawan di Banjarmasin. Pada episode kali ini, kami akan melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya. Jadi, tonton terus sampai habis. Berarti sekarang hari keberapa? Lupa. Berapa atau 9? Saya kagak ngitungin hari, Pak. Gimana? Berangkatnya tanggal 30 Anda berarti nggak 9. ini menghitung hari. Berhitung. Tapi hari ini kita berangkat jam 10 ya. Santai. Jam 10 santai. Jadi memang kalau kita touring itu jam 11 malah sekarang. 11 lewat 5. Iya. Kapan Pak? Hilang aja Pak. Pada lihat Iya. jam. Jadi emang kita tuh nggak dikejar waktu. Ada beberapa poin, titik-titik yang kita bisa beristirahat dengan santai. Kayak kemarin kita di Loksado santai. betul. Kan berangkat jam 11. Betul. Sekarang kita juga santai. Nanti next santai berikutnya adalah di Pontianak. Santai banget itu. Hah? Iya. Nungguin saya. Bapak iya. ke Jakarta Iya, dulu ya. Tapi kan Men. lu ke Singkawang dulu. Oh iya, jalan-jalan, Gua ke Pak. Singkawang, nggak merasakan kan. By the way, ya hari ini kita mau ke 3 tempat ya. 3 tempat. Ya pertama museum apa namanya? Museum Ih gimana? Kebiasaan Anda ini. nengoknya ke kita? Terus Sebangau bukan. itu Taman Nasional Sebangau. Kita mau ke masjid apa namanya? Elah nggak dikerjain PR-nya. Astagfirullah. Dan yang terakhir kita mau ke Taman Nasional Sebangau. Ya. Nah, Sebangau ini sebenarnya idealnya nggak cuma sehari doang. Kita cuma Ya. beberapa jam doang. Idealnya berhari-hari karena itu besar sekali. Kita naik kapal. Nah, itu bisa 2-3 hari untuk melihat burung rangkong katanya ya. Burung rangkong. Terus yang kedua ada orang hutan. Tentu Tapi saja. kita cuma sebentar-sebentar aja ngelihat seperti apa. Abis itu udah selesai. Besok kita lanjut ke Pangkalan Bun dan kita akan makan siang di Sampit. Oh iya Pak. Iya dong, kita ke Sampit dulu mampir bentar. Sakar. Ya, let's go. Gas. Museum Balanga. Museum yang terletak di Palangkaraya ini digunakan sebagai media pembelajaran tentang budaya dan sumber daya alam di lingkungan hidup suku Dayak. Namun sayang sekali, saat tim kami sampai di sana, museum ini sedang tutup. Tutup ya Pak? Nggak dijaga. Biasanya sih kalau museum tutupnya harusnya Senin Pak. Sabtu Minggu loh. Iya ini hari Sabtu ya. Ya tanya orang depan kali ya. Ini beneran tutup atau emang lagi jam istirahat? Lagi jam istirahat, gerak tuh. Mau tanya mana Pak? Cakrawarna. Rumah makannya tuh. Jadi Museum Balanga ini adalah museum tentang budaya Dayak ya. Budaya Dayak. Jadi nyimpen banyak barang-barang etnografi juga Pak. Jadi budaya Dayak itu Pak. Kayak senjata gitu. Makanya kita penasaran banget ke sana, cuma Tutup. tutup ya. Sayang sekali. Sabtu ini. Ini hari besar bukan sih? Enggak deh, kayaknya enggak. Atau ada orang. Jadi Pak, museumnya kenapa tutup ya? Museum. Kenapa? Museumnya tutup. Nah, tahu ya kita. Hari ini aja atau Mungkin ini aja kalau nggak buka aja Pak. Hah? Buka aja. Buka aja? Masuk ke dalam? Ya. Oh enggak apa-apa. Ada penjaganya. Ada aja orang. Oh ada yang jaga di dalam. Ada yang jaga ya? Oh ya udah. Makasih Pak. Kata bapaknya buka aja, buka. Ya udah kita masuk deh ya. Kita coba ya. Kita coba ya. Prok prok prok. Kalau dilihat dari ininya, dia buka cuma Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 3. Jadi kita kalau datang Sabtu Minggu kayaknya nggak bisa ya. Ya sudahlah. Baru tahu. Mari Ya, kita sama. kembali. Tapi ada yang keren lagi nih, Pal. Apa tuh? Nah, nanti lihat aja. Nanti lihat aja apa nih? Ada keren deh pokoknya. Yuk, let's go. Yuk. Jadi kita makan dulu. Makan dulu aja. Tapi gue pengen makan itu sekalian kita parkir karena gue pengen foto sih di depan tugu yang keren banget tadi kita lihat. Oh pas bundaran. Iya. Jadi kan tadi kita ke IKN ya waktu di Balikpapan ya. Betul. Nah, jadi dulu zaman Soekarno, Palangkaraya itu mau dijadiin ibu kota. Oh Zaman dulu, pas zaman Presiden Soekarno. Soekarno. Oke. Tapi karena kemampuan fiskal kita nggak ada dulu ya, Betul, betul. itu cuma rencana aja.
Baru rencana dulu. Ya, karena takutnya nanti kalau misalkan dibangun belum siap keuangan negara, takutnya utang jadi banyak dan jadi bikin repot masyarakat. Oke. Nah, terus Kota Palangkaraya sendiri itu baru diresmikan itu batu pertamanya itu tahun 1958. Wah, baru dong, Pak. Jadi ya nggak baru juga lah. Ya maksudnya muda lah timbang kota lain gitu. Masa? Jadi Palangkaraya ini harusnya kalau menurut rencana ini the next IKN. Gitu. Kalau pada masa itu. Dan waktu itu kan sebelum IKN dibangun kan sempat bergulir wacana pindah ibu kota, tapi ke kota yang udah existing tapi dibangun, bukan dari scratch, dari baru kosong gitu. Nah mungkin kalau misalkan yang dipilih adalah metode dari kota existing digedein, mungkin Palangkaraya yang jadi kandidatnya. Karena secara jalan-jalan tuh gede Palangkaraya. Iya Pak, betul. Bandara udah ada. Bandara ya kan? Cilikriwut tuh, Palangkaraya. Terus juga kita lihat gedung-gedung kesehatan segala macam udah ada, dan yang menariknya adalah Palangkaraya itu banyak banget coffee shop. Katanya lebih banyak Pak. Iya, bahkan gue iseng nge-tweet ya di X ya, bilang Palangkaraya banyak banget coffee shop ya. Terus bilangnya ada yang balas, Palangkaraya lebih banyak coffee shop daripada rumah penduduk katanya. Waduh. Karena banyak banget, dan uniknya adalah coffee shopnya tuh brand lokal. Oke. Bukan franchise atau semacamnya. Ada franchise kayak misalkan kita lihat Tomoro, Fore, Kenangan, Janji Jiwa, tapi nggak rame. Yang rame malah punya warga lokal itu. Rame warga lokal, dan semalam kita ngicipin satu ya. Yang kita tuh biasanya kalau di kota itu cari rating yang paling tinggi, tapi yang banyak, bukan yang rating tinggi tapi cuma 40 orang ngapain gitu kan. Dari ratusan datang, ternyata enak dan harganya terjangkau. Ya, betul sekali. Even Kalimantan tuh biasanya harganya lebih mahal dibandingkan dengan Jawa ya, relatif. Tapi di sini coffee shop, makanan dan kopinya ternyata sama Klaten murah Klaten ya. Oh jelas. Oh jelas aja. Tapi enak Pak kopinya Pak? Semalam enak. Nah, nanti kita mau coba lagi tempat lain ya, untuk nanti malam. Coffee shopnya. Jadi kita coffee hopping aja gitu. Iya. Kayak anak-anak zaman sekarang. Skena perkopian gitu. Tapi di Palangkaraya. Jadi ternyata jujur ya, waktu gua merencanakan Borneo 360, gua nanya-nanya sama orang segala macem. Ya. Banyak yang ngomong Kalimantan nggak ada apa-apa. Enggak. Salah. Ada Daihatsu Ranger paling. Astagfirullahaladzim, ada aja dah. Iya, banyak yang irik di Banjarmasin tuh kayak beda, kayak Venesia gitu kan. Ya mungkin kalau Banjarmasin kalian cuma kebutuhan bisnis doang segala macam, ya nggak ada apa-apa gitu kan. Terus Loksado seru banget, pemandangan dan kawan-kawan. Balikpapan juga ternyata banyak yang bisa dieksplor gitu. Kemarin waktu gua pertama kali ke Balikpapan, nggak jauh dari situ, kita jalan sedikit, kita ke tempat penangkaran beruang madu, Pal. Oh, ada. Nah nih, tunggu di sini. Kita nanti mau foto di sini, tapi kita makan di sebelahnya aja nih. Ricis kali Pak. Sekalian apa aja lah pokoknya. Sekalian parkir, karena nggak ada tempat parkir kayaknya. Jadi kita parkir, nanti kita jalan nyebrang ke sini, pengen ngeliat dan foto-foto. Ini apa nih, gede banget nih. Ini apa nih? Coba lihat tulisannya apa? Oh, Istana Negara bukan sih? Bukan Pak. Hah? Bukan. Gedung DPRD kali. Palangkaraya kota cantik. Kota cantik ininya. Apa namanya? Sebutannya. Sebutannya kota cantik. Nih kiri apa nih? Gede banget loh. Kota cantik karena katanya banyak hutan-hutan hijau yang indah dipandang mata Pak. Gitu. Mantap. Jadi bukan cantik karena itu awa-awa aja yang belakangnya. Cewek-ceweknya katanya begitu, enggak Pak. Jadi alamnya yang indah di Palangkaraya. Bukan. Jadi ceweknya nggak cakep, Pal? Cantik Pak. Oh. Ini saya jadi nyapuinnya kayak gitu. Wah, parah. Selain aku sih warganya cantik gitu ya, banyak gitu ya, sama kotanya juga cantik. Itu jadi bilangnya cantik loh. Amat aja jadi saya salah nyapuinnya Pak. Enggak cantik ya. Bukan jauh. Tuh, tadi Istana Isen Mulang namanya.
ituan apa? Kantor DPRD. Oh. Baliknya tapi Pak. Di sononya. Iya, satu gerbang tapi dia. Oh, satu gerbang. Nah, susah Bisa, masuknya iya. itu, Bang. Jadi ini kota megah karena perencanaannya emang buat ibu kota ya. rapi, Pak. Mm-mm. Palangkaraya merupakan salah satu kota yang beririsan dekat dengan IKN, ibu kota Indonesia yang akan mendatang. Tentunya, banyak hal yang harus dipersiapkan di kota ini. Salah satunya adalah ikon dan landmark yang satu ini, Bundaran Besar Palangkaraya. Bundaran Besar Palangkaraya bertujuan sebagai magnet sektor wisata rekreasi, sentrum budaya, edukasi, hingga sarana olahraga. Bundaran Besar ini bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi akan menjadi pusat kreativitas pelaku dan praktisi seni dalam mengekspresikan potensi dan kekayaan seni budaya yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan Tengah. Nah, kalau ke Palangkaraya, jangan lupa mampir ke sini ya. Lanjut sebenarnya, tapi gue ada ide menarik. Apa tuh? Ini mumpung ada kopi, kita starter mobil dulu aja jadi masuk adem. Oh iya benar, bisa begitu mobilnya ya? Iya. Mobil ini kuncinya di siapa ya? Di itu, Tadi gue pegangnya 38. Rijal. Gue nyalain yang dulu ya. Oke. Kita lihat nih ya. Bisa nggak? Oh, udah nyala tuh. Lampunya tuh lihat tuh. Jadi gitulah, kita pesen kopi dulu, kopinya jadi, masuk langsung adem. Nah, ciri-cirinya gimana? Ini kan karena ada musik ya, nggak kedengeran, tapi bisa dilihat dari lampu nyala. Enak kan? Langsung adem, Pak. Langsung adem. Dan kalau udah kayak gitu, kita nggak perlu pencet engine start lagi. Nah, terus Injek rem aja. langsung normal dia. Langsung nyala engine-nya dan kawan-kawan. By the way, kemarin lu kemana, Bang? Ke Mr. DIY, Pak. Oh, yakin Mr. DIY. Ya iya. Ubah kecoba. Iya, apaan? Mr. DIY. Jadi gini, Pak. Ini kan nanti kita mau keluar negeri, Pak, Malaysia. Aturannya kan kaca filmnya maksimal 20%. Ini udah dipasang nih dari Solarguard Ini kan kaca film. 20%. Iya 20%, tapi dia kaca filmnya udah tinted, Pak, ini, Pak. Yang Jadi, belakang. Yang belakang. Nah, takutnya ada masalah. Nah, kalau misalkan ada masalah suruh keletek di sono kan jadi panas tuh pasti depan nih. Jadi lu beli kaca film. Bukan kaca film, beli pelindung itu loh, Pak, tuh yang kalau panas tuh, Pak, pelindung tuh penutup. Oh, buat kaca depan. Iya, buat kaca depan di situ. Tapi Bapak bisa tahu saya misalnya DIY gimana ceritanya? Ih, itu di stiker mobil depan tuh gps.id dari Super Spring. Oh iya. Ini mobil semua ada GPS trackernya. Boleh tahu disimpan di mana, Pak? Ya aduh deh. Jadi kita bisa cek mobil ada di mana. Dan nggak cuma itu, Pal. Apa tuh? Gue bisa ngelihat live mobil ada di mana dari HP. Live gambar depan sama dalam interior. Nih, tuh. Iya, ini mantau ini. Dan ini udah punya teknologi AI. Nah, jadi dia bisa AI-nya? ngasih tahu kalau misalkan kita ngantuk gitu ya. Ngantuk woi, bangun gitu. Ngomong begitu, Pak? Iya. Wah. Terus dia bisa juga ngasih tahu, Pal. Kalau kita main HP, woi lihat jalan woi gitu. Ada warningnya. Tegas banget dia. Jadi canggih. Benar. Jadi Super Spring itu nggak cuma bisa ngelacak kendaraan, tapi bisa ngelihat lu kemana, di mana. Tapi kok ke Mr. DIY-nya bisa malam banget, Pal? Ya namanya nggak usah om yang belakang ente, nggak usah sama depan. Ya namanya kita di itu kan, Pak, apa di kota orang nih. Kota cantik. Nggak ada kaitannya. Oh iya. Kan itu kemarin kita juga bisa makan malam, Pak. Jadi udah malam aja sekalian daripada pagi-pagi ribet lagi ke Mr. DIY lagi, mampir lagi. Iya. Percaya, Bang. Percaya. Pusing, bener-bener dah. Emang mobil tuh penting banget zaman sekarang punya GPS tracker, Pal. Gak cuma itu, motor juga perlu. Motor bisa dipasangin, Pak? Bisa dipasangin. Emang riskan gini, juga. GPS tracker tuh paling harganya mahal berapa sih? 1,5, 2 juta gitu ya. Tapi ya kalau kita pakai yang kami X40 ini udah ini ya lebih mahal lagi ya. Maksudnya harga mobilnya berapa? Mahal, Pak. Cherry Tiggo 389. 389. Masa pasang GPS tracker 1,5 juta kagak sanggup. Bener sih. Benar. Wajib buat punya. Udah gitu bulanannya murah lagi. Cuma 50.000. Ya kan? Itu kan buat bayar paket data ya. Ya, betul. Nah, itu cuma 50.000 sebulan. Dan bayar per 6 bulan.
Oh, 300.000. per 6 bulan 300.000 murah. Ya murah banget gitu. Kan kadang-kadang kita males ya bayar tiap bulan. Ada bulan depan bayar lagi cuma 50.000 ya. Belum lagi lupa. Iya, dan bisa dibikin kita bayar setahun aja langsung jebret gitu Oh, ya iya, bisa. enak banget ya. Enak kan? Enak banget. Nah, jadi nggak ada alasan sih mobil nggak pasang GPS tracker. Betul. Penting sekali tuh. Resiko-resiko hilang dibawa orang bisa ada aja, Pak. Dan kita juga bisa ngecek mobil dibawa suami, istri, supir terutama ya. Betul. Itu kemana aja. Ya. Terus bawanya ngebut apa enggak. Oh, kelihatan, Pak. Ada speed warningnya. Oh. Jadi kelihatan dia ngambil rutenya yang mana dan kawan-kawan. Wah. Gitu. Jadi ya untuk ini keamanan gitu loh. Penting. Itu harus. Makanya pakainya itu aja tuh udah pasti aja, Pak. Biar di jalan kita tuh tenang gitu. Ya. Nggak takutan. Ya pokoknya intinya perjalanan kita itu terasa lebih aman karena kita ada GPS tracker dari Super Spring. Betul. GPS.id. SID. Berhubung belum sholat, kami memutuskan untuk sholat di salah satu masjid terkenal dengan arsitektur unik yang ada di Palangkaraya. Masjid Agung Darul Rahman atau Masjid Kubah Kecubung. Masjid yang menjadi ikon serta kerap kali menjadi tempat wisata religi ini memang dinamai Kubah Kecubung karena secara harafiah kubahnya meniru kuncup dari bunga kecubung. Setelah selesai sholat di Masjid Kubah Kecubung, kami langsung berangkat kembali ke sebuah lokasi wisata yang sangat terkenal di Kalimantan Tengah. Wisata air hitam Sebangau adalah bentang alam kawasan gambut serta sungai dengan warna yang hitam. Konon, warna air yang hitam ini terbentuk secara alami akibat dari tanaman di sekitarnya bukan karena pencemaran. Di sini tiket masuknya Rp5.000 ya per orang ya. Jadi cukup terjangkau. Murah, Pak. Di sana ada apa, Pak? Dermaga sungai, Pak. Kita main-main di sungai tapi bukan berenang, Pak. Oh iya. Sungainya namanya air hitam. 65.000 ya? Iya. Ada buaya nggak, Mbak, di situ, Mbak? Kurang tahu, kayaknya nggak ada. Oh, kayaknya nggak ada. Buayanya lagi beli tiket, Mbak. Ya ini dia. Tuh buayanya lagi beli tiket. Kenapa? Buayanya lagi beli tiket. Oh iya kak. Ini Mbak, dari buaya Mbak. Sebentar lah izin. Tapi bisa mancing nggak Mbak? Foto nggak lah? Bisa mancing nggak? Bisa. Oh berarti bawa pancing aja. Boleh. Bawa ini air hitam karena airnya beneran hitam ya? Benar hitam, tapi kalau diangkat Bening. kemerahan. Oh, agak kemerahan. Kemerahan. Boleh kita ini, Pak? Boleh. Coba ya. Ini air dari sumbernya nih, guys. Bisa diminum, Pak? Bisa. Oh iya bener. Kena kamera. Tuh, Ini kan merah kuning gitu ya? apa namanya? Ini kan daerah ini kan gambut. Jadi air ini dari akar. Oh, air akar. Nah, jadi kalau kami Nggak ada baunya sih. kalau kami untuk Kalimantan Tengah ini kalau minum ini tidak bisa sakit perut. Kenapa? Memang ini kan dari akar-akar ini. Cocok, Pak, airnya udah. Nah ini, kalau kami zaman dulu itu tidak pernah kami minum yang bersih. Sumur ya, Pak. Seperti sumur, seperti air galon tidak pernah. Air inilah kami makan. Minum. Iya. Sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Coba yuk. Air akar soalnya, Pak. Warga sini nggak sakit perut. Ini air Bapak warga akar. mana? Kalau warga asing minum ini sakit Nggak perut bisa. ya? Nggak bisa sakit perut ini. Sakit perut? Oh, ini nggak Nggak, bisa. nggak bisa sakit perut. Oh, justru minum ini jadi nggak sakit perut. Pal. Coba Minum dulu, dulu. Pak. Lu Minum. kalau Ambil dari kalau bisa itu ambil dari botol aqua lah. ya, Bapak kalau uji coba begini yang nyuruhnya saya begini nih. Enggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. nggak sakit perut. Tar. Pokoknya Wan, perutnya nggak sakit. elah. Oh, ini apa? Yang ada ilalang. Nah, ini. Di sini ada apa, Pak? Bagus. Jawabannya bagus dan tepat. Ini kita naik kapal. Kenapa sih? Ini sampai Vietnam kan, Pak ya? Gimana di belakang? Aman? Aman. Goyang-goyang. Hihi. Ya, nabrak kita, awas. Nih, katanya di sini airnya kalau diminum itu nggak akan bikin sakit perut, katanya. Ya. Nah, ini airnya tuh kena akar-akaran, makanya warnanya jadi seperti air teh, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Rasanya kayak air biasa. Iya. Nih mau coba nggak? Enak kok. Tuh. Hei. Sabar dulu Mas Mal. Gua belum siap. Elah enggak ada. Videoin, videoin. Masih satu udah. Gua udah. Sabar. Ini belum online. Yang bener Ridwan udah. Udah, gua udah. Roll. Bentar. Belum minum beneran, Mas. Enak kan? Kayak air teh. Seru banget ini. Ini masuk ke dalam begini. Sebelum sampai ke Batu Ampar, kami melewati lorong-lorong alami dari tanaman rasau. Seru sekali. Yang ini itu jeblos. Boleh, asal jangan sambil jalan aja. Oh enggak. Wah, dirusak. Ini namanya tadi apa, Pak? Batu ampar. Batu ampar. Ampar pisang. Pisangku belum masak. Ada beruang di sini ya? Iya. Ada, Pak. Dilarang putuk rokok sembarangan. Untung kita nggak ada yang ngerokok. Ya, waspada beruang. Dan ini beruang. Dan juga beruang. Nah, ke belakang ini sport mode nih. Bukan off-road mode ya? Dah, siap. Ada tuh tawan, Pak. Bola. Bocah. Pohon pakuan. Oke. Ini tuh masuknya family paku-pakuan, ya. Paling banyak di Bogor. Oke, kita udah nyampe di Batu Ampar. Nah, seperti ini dia bentuknya. Jadi ini bebatuan. Terus di sini ada kayak bekas hujan menumpuk di sini. Cuma karena dia batu, nggak menyerap air, jadinya tergenang di sini. Ternyata luas loh. Tuh lihat sampai sana masih ada pohon-pohonnya loh. Ada anggrek. Bukan anggrek hitam. Entahlah ini bunga apa. Atau bunga apa? Kan khas Kalimantan tuh anggrek hitam. Ada spot foto. Tapi kayaknya udah nggak terlalu terawat ya. Kita foto, kita cek di Google ya. Masih dapat sinyal loh di sini. Oh, ini namanya Rhodomyrtus tomentosa. Kemunting, mendukung kesehatan pencernaan. Buah kemunting mengandung serat yang tinggi, penting untuk pencernaan yang sehat. Karamunting, anti diabetes. Salah satu pengguna obat tradisional sebagai anti diabetes adalah daun karamunting. Mengandung senyawa flavonoid yang mempunyai aktivitas sebagai anti diabetes. Wah, jadi ini bisa anti diabetes nih. Pal, kunyah daunnya. Kunyah. Allah, pasrah. Yuk, lagi Mas Ren. Ya Allah, pasrah. I've been thinking maybe I've gone crazy, but I want somebody. Airnya bener-bener hitam loh. Warnanya kayak teh. Bisa gitu ya. Tuh, gak ada isinya. Dalamnya kayak selongsong gitu. Objek wisata air hitam Sebangau masih menjadi salah satu primadona di Kalimantan Tengah. Banyak sekali wisatawan yang terpukau akan keindahan alam tempat wisata ini. Begitu pula juga dengan tim 1 Million Journey. Untuk mengeksplor wisata air hitam Sebangau, tidak hanya bisa menggunakan kapal kecil seperti yang kami naiki, tapi juga ada kapal wisata yang berukuran lebih besar. Alhamdulillah. Oh, ini kapal yang gedenya kayak gini nih. Tuh, ada karaoke-nya dia. Dan ternyata ya, ini tadi gua googling, kenapa dia warnanya hitam seperti itu? Karena dia mengandung banyak tanin. Jadi kalau kopi diseduh, teh diseduh, bisa pekat, bisa hitam tuh karena taninnya tinggi. Nah, tanin yang paling rendah itu ada di teh hijau. Makanya teh hijau kan nggak terlalu pekat ya. Nah, karena mengandung tanin tadi gitu ya, dan itu kan taninnya dari akar-akaran sama pohon-pohon. Apa rasau namanya ya? Rasau. Pohon rasau. Nah, dia itu punya sifat antibakteri. Jadi kalau kita diare, nah dia bisa membunuh bakteri E. coli. Kalau misalkan kita lagi diare. Bener Pak, tadi bilang katanya kan bapaknya tidak akan sakit perut minum ini, ya kan? Karena kandungan itu tanaman rasau Taninnya ini dari terasau itu yang bikin dia jadi
bisa kayak Antibakterial. antibakterial gitu, kayak antibiotik. Keren ya. Banget. Ini Masya Allah banget ya. Iya, keren Luar banget. biasa loh. Jadi, Pal, ini kita ambil airnya, Pal. Kita promosikan. Anda sakit berhubungan dengan pencernaan, nah, minum air ini. Udah. Dari tanah Kalimantan. Enggak. Jual, Pak. Ini jual. Dia tahu tuh. Nah, terus kalau terus nanti ini air udah banyak khasiatnya kan, ya kan, antibakterial kan. Nah, kita label-label rukiah, Pal. Air sakti. Sakti cuy. Ini di sini ada ikan toman, cana, ya. Keranda. Predator keranda. 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 Kalau bahasa Cienenya apalah? Cana. Ini ikan yang ada di sini. Selangau. Oh, di Sebangau ini ikannya ini. Ya. Jadi kalau mancing dapat ikan ginian, Ya, bisa dimakan? bisa Oh, bisa dikonsumsi. dikonsumsi. Tapi sekarang kan buat itu ikan hias. Oh, ikan hias. Aku jual ini di rumah, jual online. Oh, jual online. Makanya aku juga nyuruh nih, supaya majang di sini. Supaya wisata kan tahu, oh ini loh, ikan Ya. sini, ikan Sebangau. Ayo, mana Ini tadi warnanya yang berubah pancing? nih mas, Hah? warnanya bisa berubah. Iya, berubah. Coba jadinya apa? Asalnya kan bajunya merah loh. Kalau ini asalnya merah. Jadi di baju putih ini berubah warnanya jadinya. Oh, tadinya warnanya merah kalau di dalam air. Pas diangkat, pindahin ke air biasa jadi putih. Bukan putih mas, jadi- beragam. jadi Macam-macam. beragam. Timbul warnanya, yang ada yang hijau warna juga nih. hijau, Oh, iya, ada yang benar. kuning. Tuh. Pokoknya keluar khasnya lah. Oh. Makanya dibikin cana tuh. Pokoknya cana yang paling banyak di Kalimantan. Yuk kita Macam-macam jenisnya. mancing yuk. Di mana, Pak? Situ. Oh, di situ. Kak, siapa tahu kan kalau baru mancing langsung Bisa juga kelihatan mancing warna sini, Mas, merah. tapi bayar uangnya. Ya jangan. Kasih ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Setelah mengunjungi wisata air hitam Sebangau, kami berencana untuk kembali pulang ke hotel untuk beristirahat dan mengunjungi beberapa restoran yang ada di Palangkaraya. Nah, ini sekarang kita ada di Kampung Lauk. Kampung Lauk. Lauk apa laut ya? Lauk. Karena kalau bahasa Sunda lauk tuh ikan, Pak. Tapi nggak tahu nih bukan bahasa Sunda nggak. Bener sih. Ya. Karena kalau Sunda itu pasti lagunya turu turu turu. Nah, gitu. Kalau ini kan Ini siapa lagunya siapa nih? mengaku Nah, bujangan. nah. Nah, Bukan Titu. Nggak jadi Titu. Anda. siapa sih? Andin. Apa? Nik- Anggun. 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 Jasasmi. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini ikan apa? Ini harusnya nila nih, ya. Nila. Ini Oh, nila patin gede. bakar. Ini nila segede gini. Katanya tadi. Ini Ini juga gede nila buat- juga nih. Ini nila juga, Pak, ini. Gede banget. Nah, iya, barangkali emang ikannya gede-gede di mari. Coba ya. Bismillah. Ini agak ada persendokan-sendokan ini. Ini sambel. Sambelnya beda, Pak. Coba cocol dulu, Pak. Ini ada cumi. Bumbu apa nih? Enak. Pokoknya bumbu udah dimasak ya. Bumbunya ada mirip-miripnya sama yang patin kemarin kita makan. Oh gitu. Emang hasanah bumbunya katanya bumbu abang begitu. Di sini tuh di Kalimantan. Menurut gua ini mirip banget sama yang kemarin dah. Bumbu bakarannya begitu ya. Ya nggak? Iya emang mirip. Sambal seger. Enak. Kalau ke Pontianak, Pontianak, Anak sih. Palangkaraya, wajib mampir sini. Kampung Kampung Lauk. Kampung Lauk. Alhamdulillah. Sulawesi, Kalimantan ternyata makanan enak semua. Apa mungkin karena kita datangnya ke restoran-restoran terkenal semua kali ya? Ah nggak juga, Nggak Pak. juga ya? Nggak juga. Eh, Waktu kemarin ketupat Sulawesi. itu? Ah ketupat random banget Iya, kita pilih. random. Tiba-tiba ada. Ada Indomaret, ada masjid, nah mampir aja. Enak. Enak. Jangan takut dah. Besok kita mau ke Pangkalan Bun. Tau nggak artinya Pangkalan Bun apa? Nggak tahu, Pak. Google dulu lah. We are having quite the ball, but so you know I'm in it for the long haul. 'Cause stuck on you, so stuck with
Wah, hari keberapa ini? Hari kasih nih. Dasar curang ya. Biar editor yang itu. Iya. Kita hari ini mau ke mana tadi? Mampir di Sampit dulu, Pak. Sampit ada apa? Sampit ada pantai, Pak. Jauh dong pantai. Tapi ada, masa saya juga bingung tuh, Pak. Saya nonton. Tapi sungai, dilewatin sungai juga. Oh. Ya, terus kita mau mampir makan sama main-main dulu Pak di sana, Pak. Kita cari aja yang asik di sana. Sekarang jam berapa? Jam 7 ya? Jam 7 pas. Jam 7 pas. Jadi perjalanan tuh ke Pangkalan Bun sekitar 9 atau 10 jam lah. 9,5 jam ya sebenarnya. Tapi biasain kalau misalkan kita kemana-mana itu Kasih spare. kasih spare, let's say 1/4 lah. Misalkan 10 jam berarti 12 jam. Ya, betul. Nah, kenapa? Biar kita di jalan santai dan kita buat makan apa segala macam itu lebih enak, Betul. ngejar waktu. Let's go. Gas. Jadi Pal, Yup. jalan yang kita lewati sekarang ini adalah namanya Jalan Rusia dulu. Jadi katanya ini jalan ini dibangun di tahun 1950 berapa Pal? 56. 56 dalam rangka Presiden Rusia, Perdana Menteri Rusia zaman dulu itu datang setahun sebelum jalan ini dibangun. Terus Soekarno minta, cuy, bikinin jalan lah. Iya, betul. Kan dulu Palangkaraya itu mau dijadikan ibu kota. Nah, sedangkan pelabuhan yang bisa kapal besar itu paling dekat ke Pangkalan Bun. Betul. Nah, jadi untuk mempercepat pembangunan, mempermudah, Yap. dibangunlah jalan dari Pangkalan Bun ke Palangkaraya. Yap. Itu nama Perdana Menteri siapa namanya? Nikita. Nikita. Tapi laki ya? Laki, Pak. Emang dinaknya nama Nikita laki, Pak. Terus yang istrinya siapa namanya? Suami istri yang membuat jalanan ini Alexander Yurevich Kovacuk. Kovacuk ya, bukan Kovacuk. Sama Lena Muhammad Rakino. Susah Pak. Pokoknya pasangan suami istri Kovalchuk. Jadi Kovalchuk. jadi dia itu udah ahli bikin jalanan di lahan gambut, Pak. Oh. Nah, yang sukses dibuat jalanan di lahan gambut itu jalanan di Mongolia apa di mana tuh Pak itu? Mereka yang bikin ya? Mereka yang bikin. Nah, caranya tuh ini jalanan dikeruk dulu Pak dalamnya. Sampai sisa air-airnya. Dikeruk terus diisi batu-batu keras, batu-batu gede, diambil batu-batu kecil, pasir, baru di aspal. Dan kualitas aspalnya memang bagus ini katanya. Jadi dinas perhubungan bukan yang ngurusin jalanan itu, dia cuman betulin perbaikan kecil-kecil aja katanya Pak. Ya, dan salah satu kunci aspal yang baik dan bertahan lama itu dari konstruksinya juga. Karena dari yang gue lihat nih ya, kanan kiri dari tadi itu ya, dia tuh kanan kirinya itu lebih rendah. Iya betul. Tapi ini lebih tinggi nih yang di bagian sini. Tadi kebanyakan tuh lebih rendah. Jadi air tuh ngalir ke kiri kanan dan jalannya tuh nggak lurus, dia agak segitiga gitu loh. Begini, agak begini. Jadi kebuang lah airnya kalau hujan. Nggak ada yang tergenang, makanya itu bagus banget dan orang-orang di sini ngebut banget loh. Berani kenceng-kenceng banget Pak. Iya, ini aja kita udah mau disalip yang belakang. Tempel terus sama mereka. Tempel terus, asal jangan tempel dorong aja. Ya, beda cerita itu. Iya, baik kita jalan 80 loh. Kenceng loh. Hebat. Ini mungkin di sini cruise control kepake nih. Bisa jadi Pak. Iya, ini kita nyalain adaptive cruise controlnya. Jadi kalau udah pakai adaptif itu nanti tinggal lepas gas, depan melambat, kita tinggal melambat aja. Menyesuaikan dia ya. Nggak usah pusing, biar dia melambat sendiri. Dan mobil ini kebetulan adaptifnya cukup halus. Yap. Baik loh. Baik loh. Baik dikasih. Luar biasa. Asik ya? Asik buat Pak. Nah, ini jembatan nih. Jembatannya pun juga masih oke loh. Masih oke. Ya maksudnya dibandingkan dengan jalan-jalan tadi kita lewatin ya. Oh iya, apalagi yang kemarin yang waktu kita perjalanan ke sini Pak. Lumayan loh, ini sangat membantu sekali ya. Jalan-jalan yang bagus seperti ini. Karena ternyata bikin jalanan di lahan gambut itu butuh insinyur yang lebih ini lagi Pak. Dan yang lucu adalah
mobil nih ya di sini ya, semakin murah dan semakin tidak safety, bawanya semakin nekat. Gokil. Tadi kita lihat hampir adu banteng, ya Hampir Allah. adu banteng, tipis banget itu. Kita udah jalan 80 masih disalip 1200 cc. Udah gitu mau nabrak truk lagi. Wucut. Aduh. Makanya kalau dia hantem adu banding depan kita Pak, kita juga Iya. kemungkinan bisa kena juga. Iya, aduh. Gue pikir dia nggak bakalan nyalip ya kan? Nyalip loh. Nyalip dong. Astagfirullah. 1200 cc masih ini udah. Gitu. Kata mesinnya udah Pak, udah, jangan digeber lagi Pak, kata mesinnya. Ampun Pak, ampun. Tapi masih kenceng aja, udah hilang dia, nggak tahu kemana udah. Biarin aja lah. Nah, percuma kita cepet-cepet, tapi kalau nggak safety ya. Ya betul Pak. Karena di jalan itu tuh banyak banget faktornya. Nah, ini kan juga tikungan nih. Nyusul kita nih tikungan Bisa nih. loh dia ada ngambil. Enggak, bukan bisa sih bisa, cuma nekat aja. Karena kan kalau kita mau nyusul tuh kita pastikan view kita jelas dulu. Ya betul. Kita bisa melihat depan itu ada kemungkinan mobil masuk atau enggak. Iya. Takutnya tiba-tiba ciluk bak, kita nggak cuma ngerugiin diri kita sendiri, tapi orang lain loh. yang ke bawah-bawah. Dan berapa kali kita juga mendapatkan hal itu, lagi tikungan tiba-tiba depan kita ada yang Ciluk lagi bak. nyusul, wah, ambil jalur kiri ya kan, akhirnya aduh, Namanya di jalan Pak. nggak dipikirin dulu gitu. Pastiin view-nya clear baru kita menyusul. Betul. Ini jalannya, aduh, astagfirullah. Jalannya mulai terasa jelek. Banyak lubang, Cilukbak, bergelombang, cilukbak. Tapi beberapa lubang ditambal sama tanah. Iya. Dan pemandangan itu sudah mulai banyak perkebunan sawit jowit. Tahu nggak? Zaman-zamannya sahur sama Desta tuh. Saya koji bukan sih? Koji juga. Enggak, sampai Jowi sama Desta. Oh, sama Desta. Iya, Ya. sama saya Koji juga kadang-kadang. Gila, tua banget Desta ya? Maksudnya kita ya? Kita yang tua. Desta juga makin tua. Desta juga makin tua. Anyway, ini jalan menuju Sampit tinggal 1,5 jam lagi atau 66 kilo lagi. 66 kilo, 1,5 jam Pak. Iya. Gokil. Sebenarnya ini bisa lebih cepat lagi ya. Ya. Tapi karena jalannya tidak Rusak. memungkinkan, jadi kita jalan tuh cuma 40, paling kenceng 60 gitu Iya. ya. Karena di atas itu sangat tidak nyaman Bahaya. Takut dan ciluk bahaya balobang. juga, ciluk balobang dan kawan-kawan gitu tuh. Tuh. Lo banget. Waduh. Iya, jadi gua rasa buka bengkel kaki Palangkaraya ke arah Sampit ini lumayan menggiurkan loh. Jadi ketika kita lewat jalan sini tuh, tapi kadang-kadang ada yang lurus nih. Ada lempeng mulus mah ada Pak. Sama tadi kan biasanya jalannya tuh tanahnya berpasir ya. Ya. Sekarang tanahnya itu bener-bener merah. Tanah merah tinggal. Tanah merah dan terkadang tanahnya aspalnya itu kena merah-merah gara-gara truk. Iya, ngikut ke aspalnya. Kayaknya itu juga salah satu yang bikin jalannya jadi nggak awet. Waduh. Mantap kali. Sampai kering banget itu. Ya begitulah. Jadi semoga ini jalannya segera diperbaiki ya. Iya, Karena ini bukan apa-apa, berbahaya soalnya. Terutama motor sih. Mendingan rusak-rusak banget sekalian ya Pak daripada tanggung-tanggung begini. Kenapa? Ya kalau tanggung begini kita lagi ngebut, lagi ada cepet nih mau speeding tiba-tiba rusak, ledar ya ban pecah. Makanya jangan ngebut-ngebut. Ya maksudnya pasti kan orang ada speedingnya dikit-dikit. Kalau rusak banget tuh orang pasti akan melambat. Ngebut pala. Kagak ngebut Bapak, maksudnya Nggak ada boleh, Palang. Nih, misalnya begini nih, ini kan mulus nih. Mana? Ini kan mulus nih. Ini cuma 60. Kalau kita Tuh, terus misalkan ada lubang, kita tuh masih ada kesempatan buat ngerem. ya udah dah, salah saya dah. Iya tuh kan. Ya, lebih enak menghindari lubang. Waduh. Iya. Yang ribet adalah ketika ada lubang, ya kita nggak bisa menghindar karena sebelah kanannya ada lawan arah. Itu dia. Kita kan juga nggak boleh zolim sama ini ya orang lain ya. Ya. Betul. Yang terpaksa kita harus dimasukin dah tuh lubang. Aduh, kaki-kakiku. Tapi ya kemarin Sulawesi juga banyak yang rusak-rusak ya. Banyak kok Pak, banyak. Nah ini alhamdulillah 12.000 km sih emang. Cuma dengan jalan yang kayak gini
biasanya udah pada bunyi-bunyi tuh. Ada kriat-kriat lah di bawah. Ini belum ada sama sekali. Masih kaki-kakinya seperti baru. Padahal sudah melewati banyak jalan ekstrim dari kemarin ya. Masih aman lah. Gak sekali 2 kali loh, tiba-tiba kita cilubat, cedar, gak bisa ngindar. Sering. Ya alhamdulillah lah, mobilnya tepat berarti. Enak dibawa kemana-mana Pak. Ya. Jembatan Mentaya. Mentaya. Gede banget nih sungainya nih. Tinggi lagi jembatannya. Iya nih. Lebih tinggi dari kemarin-kemarin kita lewatin nih. Yang tipe jembatannya sama. Nggak ada tongkang. Nggak ada tongkang juga. Jembatan Mentaya atau Jembatan Bajarum adalah sebuah jembatan yang melintang di atas Sungai Mentaya. Jembatan ini berlokasi di Kota Besi Sampit, dibangun pada tahun 1980. Jembatan dengan panjang 970 meter dan lebar 14 meter ini dibangun untuk membuka keterisolasian jalur darat yang dialami masyarakat Kecamatan Seranau dan Kecamatan Pulau Hanaut yang berada di kawasan seberang terpisah Sungai Mentaya. Tapi daerah sini mungkin nggak ada batu bara kali ya? Nggak ada, jadi sawit doang Pak. Sawit doang, sawit jowit. Ya, sawit doang, jowit lagi. Oh, tuh ada tongkang tuh, tapi kosong. Udah. Tuh ada juga ternyata di sini. Tapi nggak ada aktivitas pengangkutan Pak. Iya, mungkin lagi kosong kali. Aduh. Begitu tuh. Padahal pelan loh, cuma 50 loh. Tiba-tiba aja begitu. Setelah perjalanan kurang lebih 4,5 jam dengan jarak 229 km, kami berencana untuk makan siang di Sampit. Di sana, kabarnya ada makanan yang namanya telur mata gajah yang kami lihat menarik untuk menu makan siang kami. Tapi ternyata tutup, Pal. Ya, telur mata gajah tutup. Jadi kita makan apa? Makan apa, guys? Guys, makan apa guys? Tutup ternyata guys. Apa sih makanan di Sampit? Ikan jawat Pak yang kemarin Pak. Kalau ikan lagi, udah. Iya. Apa ya? Masih ikan lagi? Jangan Pak. Udah kebanyakan ikan. Persis kayak di Sulawesi makan ikan terus. Iya, lama-lama ini juga. Tiada hari tanpa ikan di sini. Bergizi bergizi. Apa jangan tuh telur mata gajah bukannya? Oh, gua tahu. Gajahnya lagi nggak bertelur hari ini. Bodoh amat, gajahnya bertelur. Lah, telur mata gajah ya kan? Iya. Gajahnya lagi nggak bertelur hari ini, jadi tutup. Telur mata gajah. Wah, rocket chicken kali. Klaten banyak, Pak. Kafe. sayang sekali kami belum diberi kesempatan untuk mencoba telur mata gajah yang terkenal di Kota Sampit. Tidak banyak yang bisa kami eksplor di kota ini, namun ada beberapa hal yang kami lihat menarik seperti Tugu Perdamaian dan juga Pelabuhan Dharma Lautan Utama. Seperti nama kapal yang kami naiki dari Surabaya menuju Balikpapan. Dan sebelum melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya, kami singgah di Masjid Agung Al-Hadi untuk sholat zuhur. Melanjutkan perjalanan ke kota Pangkalan Bun, di tengah perjalanan ada salah satu jembatan yang menarik perhatian kami. Jembatan ini bernama Jembatan Lenggana. Uniknya, jembatan ini dipenuhi dengan kain kuning yang terpasang di pinggir jembatan. Banyak versi dari masyarakat setempat cerita di balik adanya kain kuning tersebut. Namun, kami juga tidak tahu pastinya. Bagi teman-teman yang tahu, coba komen di bawah. Kita sudah sampai di kota Pangkalan Bun, tepatnya kita bermalam di hotel Avila dan sudah ada Bapak Arkan. Siap, saya di sini penerima tamu. Enggak, dia ikut ntar gua culik bener. Enggak bisa kalau enggak ikut. Gantiin driver dia. Gantiin driver udah capek kita. Capek bener ini udah. Capek ya? Oh, kasihan ya. Mana Mas? Enggak ada kan?
Jadi kita bermalam di sini sampai besok. Besok pagi. Besok kita akan lakukan kemana aja? Besok pagi kita ngonten dulu ke garasi bus paling keren di Kalimantan. Wah, itu dia yang kita tunggu-tunggu. Besok pagi ya, habis sarapan ya. Habis sarapan, habis itu lanjut. Habis itu lanjut. Nggak tahu nih langsung ke Pontianak apa berhenti dulu di tengah-tengah. Enggak, kita mau langsung ke Tipo Borneo, nggak mampir dulu. Kita tes siapa yang pingsan duluan gitu aja. Siapa yang tepar duluan ya. Jadi malam ini istirahat dulu aja lah ya kan ya. Istirahat dulu. Makan Besok malam. pagi kita ke garasi bus. Oke. Oke, sip. Siap. Terima kasih banyak Bapak Arkan. Oke. Silakan istirahat. Sesampainya kami di Pangkalan Bun, kami dijamu dengan sangat baik oleh pihak hotel tempat kami menginap. Dan juga kami harus beristirahat untuk melanjutkan perjalanan esok hari. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kan tahu kan hari ini? Happy birthday to you. Udah mandi lagi. Iya. Ini lucu ya. Kenapa tuh? Kok kita disuruh lewat komplek militer ya? Iya, katanya bisa shortcut juga lewat sini. Ya, kita baru nyampe di Tanjung Puting National Park Visitor Center ya.